aku mau review mobil Ignis keluaran kayaknya sih baru deh 2017 atau 2018 gitu. Soalnya aku beli tuh 2018-an. Dan ini aku bakalan kasih lihat luar dan dalamnya. Dan sorry banget guys sebelumnya kalau misalnya nanti mobil aku ada penyok-penyok karena aku tuh baru bisa mobil tuh bawa mobil pas 2 tahun pokoknya pas punya mobil tuh aku baru bisa pakai bawa mobil. Jadi sorry banget kalau misalnya nanti penyok-penyok karena belum dibenerin. Soalnya kata bokap kalau misalnya mau dibenerin atau mau diganti gitu itu nunggu nanti aku udah lancar banget. Sebenarnya udah lancar sih, cuman bokap pengen aku ganti mobil. Jadi sebelum aku ganti mobil aku bakalan review ini dulu mobil aku. Ini mobil Ignis dari Suzuki keluaran, dan aku beli yang warna putih. Kita bakalan lihat sampingnya dulu ya. Nah, ini tampak sampingnya. Sebenarnya ini mungkin dupe atau duplikatnya Mini Cooper, tapi nggak bisa dibilang ini dupe-nya juga sih, tapi ya hampir mirip lah ya kalau dipermak-permak dikit. Dan sorry banget guys, ini mobilnya kelihatan banget kotor karena aku belum cuci mobil, karena aku jarang keluar semenjak pandemi ini. Jadi ya udah mobilnya di dalam aja gitu. Terus nah ini kalian bisa lihat di sini itu mobilnya penyok sampai belakang. Itu biasa karena baru bisa bawa mobil, jadi tuh kemarin kena truk gitu, keseret lah pokoknya gitu. Tapi ya alhamdulillah baik-baik aja, cuman belum dibenerin gitu. Lumayan agak kita deketin lumayan agak dalam nih sampai berubah warna gitu guys sih gitu. Terus kita lihat tampak belakangnya. Nah ini tampak belakangnya. Sorry banget aku nggak bisa kasih lihat lebih bawah lagi karena ada ininya apa namanya ada nomor polisinya atau platnya gitu. Jadi aku liatin sampai sini aja. Nah sebelah sininya masih aman, alhamdulillah masih aman. Nah kita bongkar dalamnya dan apa aja biasanya yang aku bawa di mobil. Nah ini tampak dalamnya. Nah ini btw 2 seat ya, jadi nggak sampai belakang, 2 seat. Nah aku bakalan kasih lihat. Ini karena mobil kecil jadi putarannya cuma 2 aja. Terus kita lihat di sininya. Nah ini ada R, N, M, D sama plus. Ini tuh nggak ada P-nya ya. Jadi kalau misalnya kalian mau parkir, kalian netralin aja. Terus kalian ini apa namanya kalian rem tangan. Nah jadi kalau misalnya kalian ada di tanjakan atau turunan gitu, kalian harus tetap pakai rem tangan ya, karena nggak ada P-nya, jadi cuma netral aja. Nah R itu kalian mundur, M sama D itu kalian kalau mau jalan biasa aja. Kalau misalnya kalian tanjakan itu kalian bisa ke plus kalau misalnya yang agak terjal. Cuman mobil ini nggak begitu bisa kalau kalian bawa ke tempat yang tinggi banget, agak terjal atau puncak yang lumayan terjal banget. Itu kayaknya kurang bisa karena mobilnya agak sedikit ngeden gitu. Terus ini ada 2 tempat ya, karena aku pakai kerudung jadi aku sedia apa namanya jarum pentul.
Terus habis itu ini buat uang receh. Terus aku bakalan nyalain mobilnya dulu. Ini buat kalau kalian mau nyalain AC-nya. Ini sebenarnya sama aja sih kayak mobil-mobil biasanya. Jadi kalian kalau mau hidupin, mau matiin, kita off dulu. Terus kalau mau nyalain tinggal auto, kita pencet auto. Terus karena auto itu nanti otomatis kalau panas banget nanti dia bakalan naik sendiri. Nah lihat, dia bakalan naik sendiri. Jadi kita turunin fan-nya atau kipasnya karena agak lumayan boros kalau fan-nya agak meningkat gitu. Terus ini kalian bisa atur gede kecilnya gitu. Kalau semakin kecil semakin gede dinginnya gitu, makin dingin lah gitu. Tapi kalau misalnya kita makin gedein gitu, ini segini, itu bisa lumayan agak anget gitu. Terus ini biasa buat ngecas HP. Ini buat itulah, buat apa, kalau mau ngerokok gitu. Terus ini tabnya, wait ya guys, ini tabnya nih. Terus kita bakalan review satu-satu. Aku kurang tahu sih ini fungsi ini apa. Tapi kalian kalau ini matiin, kalau kalian mau nyalain. Dan ini radio gitu. Terus kalian kalau mau ganti cet ini. Terus kalau kalian mau Bluetooth, kalian tinggal pencet Bluetooth ini, tinggal setup terus sampai nanti ketemu ini, baru nanti kita pasangin ke Bluetooth HP kita. Terus nanti kalau misalnya emang nama Bluetooth kita udah nyantol di sini, udah kita tinggal media aja. Terus nanti muncul sendiri di sini. Gitu. Ini ya kalau kalian pakai CD gitu. Terus ini gedein kecilin gitu deh kayaknya. Ya, atau pindah-pindah gitu deh. Terus ini setir mobilnya. Ini kayak biasa klaksonnya. Terus ini kalau misalnya kalian mau matiin suara, misalnya kalian lagi dengerin audio dan ada yang nelpon misalnya. Nah ini untuk angkat telepon. Ini untuk angkat telepon, ini angkat, ini matiin. Ini buat Bluetooth. Terus kalau misalnya tiba-tiba ada telepon, terus kalian kejauhan ke sana untuk menggapainya, jadi kalian tinggal matiin ini aja. Terus kalian kalau mau pindah-pindah ini aja, pindah-pindah lagu, dua ini, kecilin gedein ini gitu, tinggal mainin aja. Terus ini btw sorry banget guys, ini tandanya sebenarnya harusnya udah ganti oli tapi aku karena nggak kemana-mana jadi belum ganti oli gitu. Terus ini kalau tanda ini ya berarti kalian rem tangan, tanda ini kalian pakai seat belt, nggak pakai seat belt maksudnya. Terus ini RPM-nya apa sih ya namanya, ya pokoknya kalau misalnya kalian gas tuh nanti ini naik terus. Aku sih nggak begitu ngerti mobil, tapi ya intinya kalau aku perhatiin kalau misalnya kita ngegas mobil, nah ini tuh nanti naik turun gitu deh. Dan aku biasanya pakai tuh di antara 1, 2, maksimal 3, karena kalau udah lewat sampai 3 itu biasanya di jalanan terjal gitu. Dan itu lumayan bikin boros guys kalau kalian kalau kalian misalnya ininya terlalu agak sampai sana gitu kan, itu agak lumayan boros bensinnya gitu. Jadi aku biasa main di 1 atau di 2 aja gitu. Terus ini adalah kilometernya, kilometer per jam atau kilometer per hours gitu, per jam. Terus biasanya ya sekiranya kalian aja kencengnya di mana atau lambatnya di mana gitu. Biasanya ya udah aku main di 80 sampai 100 sih kayaknya ya gitu. Terus ini kilometer kita. Jadi kalau misalnya kita pemberitahuan mau ganti oli itu biasanya di sini gitu, misal cek.
Nah, contohnya kayak gini nih, kalau kita harus ganti oli, yang ini kilometer mesin 2717, dan ini tanggalnya kemarin pas aku ganti oli. Harusnya ganti tuh pas di 2717 ini, tapi aku udah kelewatan nih. Udah kelewat lumayan sih. Gitu. Terus aku bakalan kasih lihat yang di sini. Ini tuh buat kaca samping belakang maksudnya. Nah, tuh kelihatan nggak? Kelihatan kan? Yang kita tutup. Terus yang ini buat kaca yang samping sini. Terus ini buat kaca yang sebelah sana. Dan yang ini buat kaca kita. Tapi ini cuma tulisnya doang auto, padahal mah nggak auto guys, manual. Nih lihat ya. Nih. Tuh, ya. Lihat sendiri kan? Tuh manual guys gitu. Terus ini buat kita lihat ini ya, buat ngemboknya. Nih. Gembok kunci gitu. Terus ini buat apa namanya, matiin kaca, jadi nggak bisa turunin kaca. Yang ini deng, nggak bisa kan? Nggak bisa tuh, karena ini kita matiin. Kita nyalain lagi. Terus ini buat kita apa namanya, spion ya, kita pencet. Tadam, spionnya tutup sendiri. Kita buka lagi. Tadam, kebuka. Terus ini kita buat atur kacanya, kaca spion L sama R, right kanan, ini kiri gitu. Contohnya kita mainin yang kanan ya. Kelihatan nggak? Gitu, kelihatan nggak sih? Ya pokoknya gitu deh. Ini buat gini. Jadi kalau misalnya kita ini pas, kalau kita mau mainin yang kanan tinggal puter. Terus kalau kita mau agak kesanain spionnya tinggal pencet gini gitu. Kalau mau agak kesiniin tinggal tanam gitu. Sudah. Terus ini kalau kita mau nyalain mesin, mau start stopnya di sini. Terus ini tuh buat cahaya, ini cahaya apa namanya, cahaya mobilnya gitu ya, pokoknya cahaya mobilnya lah. Terus yang ini buat kita cahaya ini mobil, cahaya ini ya nih, cahaya apa ya pokoknya ini deh nih tuh gitu. Terus aku mau kasih lihat ini buat kita narik si apa nih tuh depan sananya tuh apa sih yang buat mesinnya tek gitu kan, ini tinggal tarik tek gitu. Terus ini buat ini bensin di bawah, terus kita tinggal naikin doang gini, tek gitu, ntar kebuka dia sendiri gitu. Nah ini untuk belakangnya aku bakal kasih lihat tuh. Udah gitu doang belakangnya. Ya biasa perempuan, jadi aku biasanya naruh sepatu-sepatu tuh di sini karena aku bakalan ganti sepatu terus kan. Ya aku taruh di sini gitu. Terus biasanya aku juga taruh tumbler aku di sini. Jadi kalau mau minum ini Starbucks tinggal pakai tumbler aja. Ini untuk bagasinya lumayan agak besar, tapi nggak besar banget, sedang aja lah gitu. Ya lumayan lah kalau buat perempuan yang emang nggak tidak berkeluarga dan masih single. Ya untuk happy aja mobil ini pas banget menurut aku, karena ya kita bakalan isinya apa sih, paling cuma sepatu atau tas doang di belakang. Kecuali untuk yang berkeluarga itu pasti kita
butuh mobil yang agak besar gitu. Nah ini biasanya aku nggak naruh banyak-banyak amat sih. Ya Allah, buku aku pada jatuh guys. Ntar ya, itu nggak naruh banyak-banyak banget di bagasi. Aku biasanya taruh ini sarung mobil, soalnya kalau aku taruh di luar agak berantakan gitu. Terus biasanya aku punya sedia bantal kalau aku ngantuk. Gitu kunci mobilnya, kita cuma tinggal pencet. Jadi kalau kita pencet sekali, yang buka tuh cuma bagian setirnya doang. Tapi kalau kita pencet 2 kali, nah ini dua-duanya kebuka. Kita coba, kita kunci dulu, kita buka satu, itu nggak kebuka tuh. Kalau kita pencet 2 kali, kedengeran kan bedanya, baru kebuka gitu sih. Gitu aja. Sama ini ya udah, kalau kalian baterainya habis, udah kalian tinggal buka ininya aja guys. Ini nih, kalian tinggal buka aja gitu, kalian putar sendiri gitu deh. Nah kalau kalian, kalau misalnya kalau Ignis tuh ini ya, baterai remote mobilnya tuh suka habis dan kita harus ganti baterainya gitu. Nah ini bukanya di sini, terus nanti udah tinggal pasang. Nanti kalau nanti aku bakalan buat terpisah review cara masang baterainya ini gitu. Oke? Semoga kalian suka video dari aku, dan semoga video dan review aku tentang mobil Ignis ini jelas dan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.